Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Timnas Indonesia dinilai tak lagi membutuhkan Jairo Riedewald. Fokus pada pemain muda era Shin Tae-yong. Pratama Arhan dan peran barunya di Timnas Indonesia tidak bisa dipungkiri persaingan sangat ketat. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Timnas Indonesia dinilai tak lagi membutuhkan Jairo Riedewald. Fokus pada pemain muda era Shin Tae-yong. Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong terus menunjukkan arah pembangunan tim yang berfokus pada regenerasi. Filosofi ini terlihat dari kepercayaan besar yang diberikan kepada pemain muda untuk tampil di kompetisi internasional. Dengan pendekatan ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki visi membangun pondasi yang kokoh untuk masa depan sepak bola Indonesia. Di tengah strategi ini, nama Jairo Riedewald, pemain keturunan Indonesia yang sempat mencuat sebagai kandidat naturalisasi, kini dinilai tidak lagi relevan. Meskipun Riedewald memiliki pengalaman panjang di kompetisi elit Eropa, usianya yang sudah menginjak 28 tahun dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan tim nasional saat ini. Shin Tae-yong lebih memilih memprioritaskan pemain muda yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi jangka panjang. Profil singkat Jairo Riedewald. Jairo Riedewald adalah pemain sepak bola kelahiran Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Ia memiliki darah Indonesia dari neneknya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Sebagai pemain serba bisa, Riedewald dapat bermain di beberapa posisi seperti bek tengah, gelandang bertahan, dan bek kiri. Karir profesionalnya dimulai di Ajax Amsterdam, klub raksasa Eredivisie Belanda, di mana ia menimba ilmu sepak bola sejak usia muda. Di Ajax, Riedewald mencatatkan 93 penampilan di berbagai kompetisi sebelum bergabung dengan Crystal Palace pada 2017. Bersama Palace, ia bermain di salah satu liga terbaik dunia, Premier League, selama lebih dari 6 musim. Pengalamannya di level tertinggi tak diragukan lagi, tetapi usianya kini dianggap kurang mendukung untuk visi jangka panjang timnas Indonesia. Di bawah komando Shin Tae-yong, Indonesia lebih membutuhkan pemain muda yang bisa tumbuh bersama tim dan memberikan kontribusi lebih lama. Shin Tae-yong, pelatih dengan filosofi pemain muda. Sejak diangkat menjadi pelatih timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong membawa pendekatan yang berbeda dibandingkan pelatih sebelumnya. Ia berkomitmen pada pengembangan talenta muda Indonesia, baik di tim senior maupun kelompok usia. Pendekatan ini telah menghasilkan sejumlah pemain muda berbakat yang kini menjadi pilar utama tim nasional, seperti Marcelino Ferdinand, 20 tahun, gelandang serang yang disebut sebagai salah satu pemain muda terbaik Indonesia saat ini. Marcelino telah mencetak gol-gol penting untuk tim senior dan menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya. Rafael Struijk, 21 tahun, pemain naturalisasi asal Belanda yang langsung mendapatkan tempat di skuad utama berkat kualitas dan kecerdasan bermainnya. Pratama Arhan, 22 tahun, bek kiri yang terkenal dengan lemparan ke dalam jarak jauhnya. Arhan terus menunjukkan perkembangan positif di pentas internasional. Filosofi Shin Tae-yong sederhana, memberi pengalaman bertanding kepada pemain muda sejak dini akan membuat mereka lebih matang saat mencapai usia emas. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya performa timnas Indonesia dalam beberapa turnamen internasional, termasuk final Piala AFF 2020 dan prestasi membanggakan di SEA Games. Proses naturalisasi pemain di Indonesia bukanlah hal yang baru. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, PSSI dan Shin Tae-yong lebih selektif dalam memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Mereka menilai bahwa naturalisasi harus memberikan manfaat besar dan relevan dengan rencana jangka panjang tim nasional. Beberapa nama yang telah dinaturalisasi, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner, adalah pemain muda yang masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Keputusan ini sejalan dengan visi Shin Tae-yong, yang ingin membangun tim dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang dapat bermain bersama dalam jangka panjang. Di sisi lain, pemain seperti Jairo Riedewald dianggap tidak lagi memenuhi kriteria ini. Meskipun memiliki pengalaman yang kaya, usia dan posisi bermainnya kurang memberikan nilai tambah signifikan, terutama dengan adanya pemain lokal dan naturalisasi yang sudah mengisi posisi tersebut. Mengapa pemain muda adalah masa depan? Dalam sepak bola modern, regenerasi pemain adalah kunci keberlanjutan sebuah tim nasional. Banyak negara sukses di dunia yang mengedepankan pemain muda, seperti Jerman, Prancis, dan Inggris.
Shin Tae-yong ingin Indonesia mengadopsi pendekatan serupa, dengan harapan timnas bisa bersaing lebih baik di level Asia. Selain itu, pengembangan pemain muda memberikan dampak positif pada ekosistem sepak bola nasional, termasuk meningkatkan daya saing klub lokal di kompetisi internasional, memotivasi akademi sepak bola untuk melahirkan lebih banyak pemain berbakat, menurunkan ketergantungan pada naturalisasi dalam jangka panjang. Kesimpulan, di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia fokus pada pengembangan pemain muda sebagai strategi utama. Langkah ini dianggap lebih relevan dibandingkan memprioritaskan naturalisasi pemain berpengalaman seperti Jairo Riedewald yang usianya sudah mendekati masa puncak. Dengan filosofi ini, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa membangun skuad yang solid dan kompetitif, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Keputusan untuk lebih selektif dalam naturalisasi juga menjadi bukti keseriusan PSSI dan pelatih dalam merencanakan masa depan sepak bola Indonesia. Langkah ini diharapkan akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di panggung internasional. Pratama Arhan dan peran barunya di timnas Indonesia tidak bisa dipungkiri persaingan sangat ketat. Pratama Arhan, pemain yang kini berusia 22 tahun, telah menjadi bagian penting dari timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Sejak pertama kali dipanggil untuk membela Indonesia, Arhan telah menunjukkan perkembangan pesat, baik di level timnas maupun dalam kompetisi internasional. Meskipun saat ini statusnya sebagai pemain inti di timnas Indonesia mulai berkurang, peran Arhan tetap sangat penting dalam skema tim, terutama sebagai pemain pengganti yang bisa memberikan dampak besar saat dibutuhkan. Keputusan Shin Tae-yong untuk tetap memanggilnya meskipun menit bermainnya di level klub kurang, menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap potensi dan kemampuan Arhan. Sebagai pemain muda yang masih dalam tahap perkembangan, Arhan menunjukkan sikap profesional yang luar biasa, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai situasi di dalam dan luar lapangan. Ini adalah kualitas yang sangat dihargai oleh Shin Tae-yong, yang memang dikenal sebagai pelatih yang memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang, serta mengutamakan fleksibilitas dan mobilitas dalam permainan tim. Perjalanan Pratama Arhan bersama timnas Indonesia. Relasi antara Shin Tae-yong dan Pratama Arhan telah terjalin cukup lama. Sejak masa persiapan timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20, Arhan sudah termasuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan untuk masa depan timnas Indonesia. Arhan juga menjadi bagian dari proyek pembangunan tim jangka panjang yang digagas oleh Shin Tae-yong. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan ini juga yang memberikan debut internasional bagi Arhan di timnas Indonesia senior pada 2021. Sejak saat itu, Arhan langsung menjadi pilihan utama Shin Tae-yong, khususnya untuk posisi bek kiri. Arhan melangkah lebih jauh dengan menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Meskipun menit bermainnya di level klub mungkin tidak sebanyak yang diharapkan, kepercayaan Shin Tae-yong terhadapnya tetap teguh. Arhan bahkan tampil penuh di 3 laga fase grup Piala Asia 2023, membuktikan bahwa dirinya masih memiliki peran yang sangat vital dalam tim. Kepercayaan yang diberikan pelatih menunjukkan bahwa Arhan adalah salah satu pemain yang paling diandalkan oleh Shin Tae-yong dalam perjalanan kompetitif timnas Indonesia. Titik balik, dari pemain inti ke pemain pengganti. Piala Asia 2023 menjadi titik balik penting dalam perjalanan karir Pratama Arhan di timnas Indonesia. Sejak turnamen tersebut, posisinya dalam susunan pemain inti mulai berkurang. Meskipun demikian, Arhan tetap dipanggil untuk memperkuat Indonesia di berbagai ajang internasional. Meski tidak lagi menjadi starter, perannya sebagai pemain pengganti tetap sangat berharga bagi timnas Indonesia. Dalam 10 pertandingan terakhir timnas Indonesia, Arhan hanya sekali absen, yaitu saat Indonesia bertandang ke Vietnam pada Maret 2024 karena alasan kesehatan. Meski sering berada di bangku cadangan, Arhan selalu siap memberikan yang terbaik ketika diberi kesempatan untuk bermain. Sebagai pemain pengganti, Arhan memiliki kesempatan untuk memberikan dampak positif bagi tim, terutama dalam situasi-situasi kritis saat tim membutuhkan penyegaran atau perubahan dalam pola permainan. Kepercayaan Shin Tae-yong untuk terus memanggilnya dan menurunkannya dalam pertandingan meskipun tidak menjadi starter menunjukkan bahwa Arhan masih dianggap sebagai salah satu pemain yang bisa memberikan kontribusi besar untuk tim. Peluang baru, multidimensional dan fleksibel. Salah satu perkembangan yang menarik dari perjalanan Pratama Arhan adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai posisi di lapangan. Meskipun dikenal sebagai bek kiri yang sangat kuat dengan lemparan ke dalam yang menjadi senjata andalannya, Arhan kini menunjukkan fleksibilitas dalam bermain di berbagai posisi. Pada laga melawan Cina, misalnya, ia ditempatkan sebagai bek kanan,
sebuah posisi yang selama ini tidak terlalu sering ia mainkan. Namun, Arhan berhasil menjalankan peran tersebut dengan cukup baik. Selain itu, dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Arhan juga dimainkan sebagai gelandang, yang menunjukkan bahwa ia dapat memainkan lebih dari satu peran di lini tengah maupun pertahanan. Kemampuan Arhan untuk bermain di berbagai posisi memberikan keuntungan besar bagi Shin Tae-yong dalam merancang taktik dan strategi tim. Fleksibilitas ini juga memberikan dimensi baru bagi timnas Indonesia, yang kini memiliki opsi lebih banyak untuk menyesuaikan formasi tim sesuai dengan kebutuhan pertandingan. Selain itu, kemampuan untuk bermain di posisi yang berbeda juga memungkinkan Arhan untuk lebih sering bermain meskipun ada banyak pesaing di posisi utamanya. Dengan demikian, ia menjadi pemain yang sangat berguna dalam skema rotasi tim. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.